Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan gak sih pemerintah Indonesia? Memalukan gak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti.
Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget nih. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Oke, baik teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah, teman-teman, kita telah melihat dan menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik perhatian kita pada saat ini, teman-teman. Maka dari situ, teman-teman, mari kita melihat apa saja yang menjadi tanggapan atau komentar netizen yang ada di cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita membacakan satu persatu ya, teman-teman. Apa saja tanggapan masyarakat Indonesia di cuplikan video tersebut. Oke, teman-teman, langsung saja. Di sini ada yang berkomentar mengatakan tidak berani menunjukkan ijazah asli, berarti. Nah, lanjut teman-teman. Polisi sudah dipesan tidak boleh diketahui publik. Si Mulyono biasanya memutar balikan fakta. Semua sudah dibungkam pakai uang, tapi rakyat sudah sangat paham ijazahnya palsu. Polisi juga membohongi masyarakat. Sepakat dan jelas palsu, dan polisi melindungi pemakaian ijazah palsu. Kejujuran yang disita, kebohongan merajai jadinya. Dari masalah yang kecil yang tidak diselesaikan, akan ada masalah besar. Kalau polisi takut mengungkap, berarti polisi yang konyol. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita telah menyaksikan ya teman-teman, beberapa bulan ini kasus ijazah Pak Jokowi ini masih belum ada titik terang ya teman-temannya. Jadi kita lanjut teman-teman. Di sini ada yang berkomentar mengatakan, memang Jokowi sangat memalukan. Jadi presiden 10 tahun hanya merusak negara saja. Jokowi, sampai kapan Anda berbohong, menipu, atau sudah tak punya moral akibat keserakahan? Ya. Selanjutnya teman-teman, ada yang berkomentar mengatakan kasus apapun tidak akan pernah cepat selesai jika penegak hukumnya berpihak padahal jika Jokowi punya ijazah asli, sangat tidak mungkin Gus Nur dan Bambang Tri sampai dijebloskan ke penjara. Berikut teman-teman, makanya Polri didesak untuk reformasi, baru tahu ya kalau ijazahnya diragukan. Komentar berikutnya teman-teman, ibaratkan ijazah asli itu berlian dan ijazah palsu itu adalah tahi. Di saat Pak Jokowi ditanya apakah ijazah Anda asli atau palsu, jika benar asli, Pak Jokowi tidak akan malu mengakui sebuah berlian miliknya. Tetapi ketika diketahui itu palsu, ya Pak Jokowi akan merasa malu ataupun mau mengakui bahwa itu adalah tahi. Berikutnya teman-teman, polisi mestinya tegas, netral, jangan jadi termul. Tegakkan hukum sesuai fakta yang ada. Karena Polri masih dipengaruhi atau dikuasai oleh Jokowi. Polri dan Polda Metro penyelidik ini harus digugat. Bilangnya asli, Jokowi penjarakan termul modal semakin nyata. Berikut teman-teman, makanya yang jadi bentengnya percok, maka Kapolrinya dipertahankan walau ganti rezim, tapi Prabowo tunduk sama gurunya karena jadi presiden atas jasa liciknya. Oke teman-teman, komentar berikutnya, termulkan kekurangan duit, maka siap berbohong untuk dapat duit, termasuk penegak yang termul-termul. Itulah salah satu contoh yang kecil saja, maka sangat wajib untuk segera dilaksanakan reformasi kepolisian atau segeranya Kapolri dipecat, diganti dengan yang baru. Berikut, kalau memang kasus ijazah Jokowi tidak bisa terungkap, yang pada kuliah tinggi-tinggi, rugi dong gak punya ijazah, bisa jadi presiden. Ini anak muda ngomongnya benar-benar masuk di akal orang waras. Orang paling jago, orang bodoh, bisa membodohi ratusan juta warga Indonesia.
Masyarakat berharap Jokowi harus dihukum menggunakan ijazah dengan senjata ijazah palsu. Polisi juga tidak mau mengatakan ijazah Jokowi itu asli. Pihak UGM juga demikian. Polisi hanya mengatakan identik. Anak saya baru SD saja mengerti Jokowi berijazah palsu. Jika mengaku sebagai ijazah palsu, akan banyak pihak yang akan terbongkar terlihat dalam kepalsuan ijazah yang menjadi dalang. Berikut teman-teman, komentar berikutnya mengatakan, tapi rakyat jadi korban. Apakah polisi tidak bisa jalankan kejujuran atau kebenaran? Yang akhirnya polisi tidak percaya rakyat, apakah karena korupsi yang dibagikan ke penegak hukum? Ya teman-teman, komentar berikutnya, berarti kalau polisi tahu bahwa ijazah Jokowi palsu, polisi takut untuk memberitahu ke rakyat. Sangat takut. Tentu, tunggu perintah Presiden Prabowo untuk jelaskan ijazah yang sebenarnya. Artinya, ya Pak Prabowo segera perintahkan polisi untuk memutuskan kebenaran agar cepat tuntas dan tamat Jokowi. Komentar berikutnya teman-teman, setuju dengan analisa adik ini. Sebenarnya kalau memang Jokowi punya ijazah asli, kenapa bertele-tele dan berbelit-belit? Caranya tunjukkan ijazah saya. Berikut teman-teman, semangat anak hebat, anak baik, anak pintar, lanjutkan untuk kejujuran rakyat Indonesia, menunggu kejujuran hebatnya. Nah, di sini juga teman-teman ada yang berkomentar berikutnya, kalau Kapolrinya sama mendarengnya diganti sama Prabowo, dan Prabowo benar berjuang untuk rakyat, pasti kebuka semua. Kalau kedua orang itu belum diganti, nggak bakalan kelar. Berikut teman-teman, ijazah Jokowi kepolisian tidak berani ungkap selembar kertas atau ijazah asli atau palsu. Berarti negeri ini akan kacau. Hal yang paling baik adalah Ruiz CS sampai ke pengadilan, tapi hakim memutus bebas karena tidak terbukti mencemarkan nama baik, dan tidak sampai membuktikan di pengadilan keaslian ijazah. Jokowi jadi di pengadilan yang dibuktikan itu tentang pencemaran nama baik, bukan pembuktian ijazah. Berikut teman-teman, para pejabat yang terlihat malu, Jokowi dijadikan tersangka, jadinya diulur-ulur, ditunda-tunda supaya menggugat, lupa, dan RRT berhenti menggugat. Berikut teman-teman, yang gaji polisi bukan Jokowi, tapi negara. Kenapa harus takut sama Jokowi, orang yang sudah sekarat? Sungguh memalukan di mana logika dan warga dirinya sebagai penegak hukum dan yang katanya sebagai mantan pejabat negara, di mana jiwa kewibawanya sangat-sangat tidak punya harga diri lagi di negara ini. Kalau manusia tak selesai karena boleh bergerak, tapi inikah ijazah sekeping kertas tebal yang tidak boleh terbang atau bergerak? Polisi Republik Indonesia susah untuk dapatkan, minta bantuan Interpol baru boleh dapat. Oke, baik teman-teman, sekian saja video kita kali ini. Terima kasih telah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.